Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Sebelum kita berdoa untuk memulai renungan hari ini, izinkan saya untuk mengucapkan terlebih dahulu Selamat Natal 2023 dan selamat Tahun Baru 2024. Saya harap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik-baik saja, diberkati Tuhan, dan biarlah di 2024 ini kita makin taat di dalam mengikuti perintah-perintah Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia kebaikan Tuhan dalam hidup kami pada hari ini. Kami akan merenungkan firman Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Amsal 1 ayat 7. Amsal pasal 1 ayat 7 saya akan bacakan. Bapak Ibu saya persilakan menyimaknya dalam hati. Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Amsal ini ditulis oleh Salomo, seorang raja yang memiliki hikmat begitu luar biasa, sehingga tidak heran Salomo mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan daripada pengetahuan. Nah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita seringkali menjadi anak-anak Tuhan yang baik, tapi ya sampai titik baik saja. Berbeda dengan anak-anak Tuhan yang seharusnya bukan hanya sampai di titik baik, tetapi dia harus baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena seringkali anak-anak Tuhan menjadi orang baik tapi tidak diiringi dengan relasi yang baik dengan Tuhan. Dia tidak pernah merenungkan firman Tuhan, tidak pernah berdoa, tidak pernah beribadah, tidak pernah bersekutu. Nah ini bisa gak orang-orang yang tidak merenungkan firman Tuhan, tidak beribadah, tidak bersekutu menjadi orang baik? Sangat bisa. Sangat bisa Bapak Ibu sekalian. Justru menjadi orang baik yang memiliki relasi dengan Tuhan, menjadi orang baik yang tiap hari merenungkan firman Tuhan, menjadi orang baik yang tekun beribadah, menjadi orang baik yang setia melayani Tuhan, menjadi orang baik yang hidupnya menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupannya sehari-hari, ini jauh lebih sulit. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak heran Salomo mengatakan takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Banyak anak Tuhan menjadi orang baik tetapi malas ke gereja, malas renungan. Nah ini jadi problem Bapak Ibu sekalian, sehingga perbuatan-perbuatan baik mereka sebetulnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena hanya kebaikan-kebaikan moral belaka yang dilakukan. Bapak Ibu sekalian, kita menjadi anak-anak Tuhan, tugas kita bukan hanya menjadi orang baik, tetapi menjadi orang baik yang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita berbuat baik tetapi tidak memiliki relasi dengan Tuhan, maka siapa yang dimuliakan? Mari Bapak Ibu sekalian, di tahun 2024 kita mengkilas balik di tahun 2023. Seperti apa sih relasi kita dengan Tuhan? Apakah kita hidup sudah takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu bukan berarti takut seperti kita bertemu Tuhan, takut bukan. Takut akan Tuhan itu adalah kita dalam keseharian kita senantiasa berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan. Apakah kita sudah melakukannya? Kehendak Tuhan adalah yang terutama kita memiliki relasi dengan Tuhan. Dan setiap perbuatan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, 2024 menjadi momentum bagi kita semua untuk kita hidup lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih melayani Tuhan, lebih memiliki relasi dengan Tuhan, dan terlebih lagi hidup lebih takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, senantiasa berusaha melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin.